Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwasyaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam ini secara keseluruhan lahir batin. Jadi dalam kita beragama itu ada rukun syarat tentang Islam atau tentang iman. Islam itu adalah rukun syarat secara zahiriyah atau badaniyah yang dijalankan oleh zahiriyah jasmaniyah ini. Seperti yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu semua dilaksanakan dengan panca indera dan bisa dibuktikan dengan panca indera dan dilaksanakan dengan badan jasmani kita. Itulah Islam tentang undang-undang zahiriyah. Seperti syahadat pun benar-benar bersaksi, tidak hanya meyakini. Sholat pun juga demikian dijalankan. Zakat juga demikian dijalankan oleh badaniyah. Puasa dan haji semua. Jadi dalam syarat rukun menjalankan Islam ini adalah syarat rukun yang zahir. Dan yang kedua adalah iman. Apa itu iman? Iman adalah mengimani kepada Allah, pada malaikat Allah, pada kitab Allah, pada utusan Allah, hari akhir, dan takdir. Ini adalah ranah qadim, ranah batiniyah. Artinya sebagai orang Islam mempunyai Tuhan yang namanya Allah. Walaupun toh semua agama Tuhannya itu sama, hanya beda nama. Dalam kita mengimani kepada malaikat itu, semua malaikat tidak membeda-bedakan. Ini ranah qadim, ranah rohani artinya. Dalam mengimani kepada kitab-kitab Allah itu juga ranah qadim, ranah rohani, tidak menyebutkan kitab apa. Dalam mengimani pada utusan juga demikian, tidak menyebutkan utusan siapa-siapa. Ranah qadim, ranah rohani. Dan juga mengimani hari akhir, hari kiamat, ini adalah ranah qadim, ranah rohani yang bisa membuktikan ke sana ada rohaniyahnya, tidak jasad akan ditinggalkan. Begitu juga mengimani kepada takdir. Takdir adalah kehendak Allah. Ini ada juga ranah qadim, ranah rohani. Jadi kalau kita beragama dalam mengimani yang rukun iman yang ada 6 ini, kok hanya kau yakini dalam pikiranmu saja, itu adalah tidak pas dan tidak sinergi, atau yang dikatakan itu tidak pas juga.
Karena iman, rukun iman yang ada 6 adalah ranah qadim yang bangsa rohani. Kok kamu imani pakai akal, kepercayaan saja, itu adalah tidak pas. Tidak sinkron bahasanya. Harusnya bagaimana? Yang namanya iman itu ditanamkan. Artinya nur ilahiyah yang ditanamkan oleh Rasul atau mursyid di dalam hatinya murid. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui sowan datang pada Kanjeng Nabi, amanna. Ya Rasulullah, kita semua telah iman kepadamu. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu, wahai Muhammad, katakan kamu semua itu belum iman. Walakin qul aslamna, tapi kamu itu baru berserah diri. Islam itu tunduk patuh. Kamu ini baru Islam. Jadi kalau Islam itu belum tentu iman, kalau iman pasti Islam. Walakin qul aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum dimasukkan dalam hatimu. Jadi iman adalah ranah qadim, ranah rohani yang itu harus dimasukkan melalui baiat. Begitu. Jadi orang yang sudah Islam, menjalankan rukun Islam, itu belum tentu iman. Kalau iman itu pasti Islam, karena untuk melewati ke ranah iman harus lewat Islam. Islam dulu setelah hidayah, maka terus batinnya, itu namanya iman. Maka dalam ayat tadi yang saya sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam ini secara keseluruhan, lahir batin. Islamnya lahir yang mengerjakan rukun Islam 5 itu, Islamnya batin itu iman, ya. Mengimani dengan ditanami nur, otomatis akan sinkron, karena yang namanya iman adalah ranah qadim, ranah rohani yang bisa sinkron. Untuk bisa kita masuk ke akhirat harus ditanami nur. Dengan ditanami nur, maka rohaniyah akan bisa melambung melewati dunia ini. Karena apa? Karena iman itu. Karena iman itu. Jadi begitu saudara-saudaraku. Tidak semua orang yang mengaku sudah Islam pasti dia iman. Tapi kalau orang yang sudah iman pasti Islam. Karena yang namanya iman itu harus dimasukkan. Tidak hanya sekedar percaya saja dalam akal, tapi harus dimasukkan. Karena ada ayat tadi, orang Badui sowan datang Kanjeng Nabi, mengaku dia iman, ditolak Kanjeng Nabi, kamu belum iman, kamu baru berserah diri, baru Islam. Karena iman belum masuk dalam hatimu, harus dimasukkan lewat baiat. Begitu. Semua para nabi itu sudah mengalami baiat, ya. Dibersihkan rohaniyahnya. Nabi sendiri berulang kali dibelah dadanya, dibuang kotoran-kotorannya, ya. Diisi dengan hikmah dan nur oleh malaikat Jibril dan Mikail. Untuk umatnya, itu caranya yaitu dibaiat, diisi secara secara rohaniyahnya. Maka baiatnya itu ditidurkan. Jadi baiat yang saya maksud di sini adalah tidak baiat janji, itu tidak, tapi baiat dimasukin nur. Baiatnya adalah dimasukin nur, ditanamin nur dalam hati.
nur ilahiyah, nur ketuhanan. Untuk bisa masuk ke akhirat sekarang sebelum mati, itu kalau dimasukin nur maka bisa melambung. Jadi begitu. Begitu juga kita bisa masuk ke dunia itu ada nur ilahiyah yang masuk dalam diri kita. Apa itu? Roh. Nah, begitu juga kita ini, roh kita ini akan bisa masuk ke akhirat walaupun toh jasad ada di stadion dunia, walaupun toh belum mati, itu juga harus tanamin nur. Nah, untuk masuk harus ada nur lagi, ditanamin nur. Jadi semua itu melalui sistem semua dan proses. Ini adalah tentang oriental Sahabat Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.